Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen dan teman-teman yang kami banggakan. Berikut video makalah penilaian layanan bimbingan dan konseling. Selamat menyimak. Terima kasih. Materi yang pertama adalah pengertian penilaian layanan bimbingan dan konseling. Penilaian kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling adalah segala usaha, tindakan atau proses untuk menentukan derajat, kualitas, kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Sedangkan berdasarkan Permendiknas nomor 20 tahun 2007, konsep tentang penilaian dijabarkan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Konsep, prinsip, dan tujuan evaluasi BK. Yang pertama adalah memberikan umpan balik kepada guru pembimbing untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan konseling. Memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, orang tua siswa tentang perkembangan siswa. Tujuan evaluasi pelaksanaan program BK yang pertama adalah membantu menumbuhkan atau mengembangkan kurikulum sekolah ke arah kesesuaian dan kebutuhan peserta didik, memungkinkan program bimbingan dan konseling berfungsi lebih efektif. Prinsip evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling, yaitu evaluasi program yang efektif menuntut pengenalan yang cermat dan rinci terhadap tujuan yang dicapai. Evaluasi program efektif membutuhkan kriteria pengukuran yang jelas. Kriteria penilaian pelaksanaan program BK. Yang pertama adalah kebutuhan dari staf sekolah untuk mengerti betapa pentingnya individu peserta didik dan membantu menyediakan pendidikan yang cocok untuk mengembangkannya. Poin selanjutnya yaitu rancangan evaluasi pelaksanaan program BK. Program bimbingan dan konseling direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yakni untuk mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Apakah sudah atau belum diberikan kepada siswa di sekolah, mengetahui efektivitas layanan yang diberikan itu dalam fungsinya untuk memenuhi kebutuhan semua individu di sekolah, dan untuk mengetahui dalam bagian manakah dari program bimbingan dan konseling yang perlu diadakan perbaikan. Untuk mengungkapkan tujuan yang telah dipaparkan di atas, perlu adanya kejelasan tentang aspek-aspek apa saja yang perlu dievaluasi. Nah, berikut akan diuraikan beberapa aspeknya. Yang pertama yaitu evaluasi peserta didik. Yang kedua, program bimbingan dan konseling. Yang terakhir, yang ketiga yaitu evaluasi hasil dari program tersebut. Nah, merupakan aspek yang paling penting dalam keberhasilan suatu program itu sendiri untuk memperoleh gambaran tentang hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan atau tidak dapat dilihat dari diri peserta didik yang mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Melihat dari kualitas prestasi bagi lulusan, pekerjaan yang dilakukan oleh siswa yang telah menamatkan program pendidikannya, pandangan para lulusan tentang program pendidikan di sekolah. Selanjutnya, poin D, prosedur pelaksanaan evaluasi program BK. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, tentunya ada prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan benar. Dalam pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling juga ada beberapa langkah yang perlu dilaksanakan oleh guru atau konselor.
Di antaranya yaitu merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut. Nah, berdasarkan temuan yang diperoleh, maka guru dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini dapat meliputi 2 kegiatan, yaitu yang pertama memperbaiki, yang kedua mengembangkan program tersebut. Selanjutnya poin terakhir yaitu metode pendekatan evaluasi program BK. Di sini ada 4 macam metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama metode survei, yang kedua metode observasi. Sebelum melaksanakan observasi, sebaiknya membuat suatu rencana yang terjadwal dan terinci. Apa saja yang perlu diobservasi. Yang ketiga, metode eksperimental. Untuk metode eksperimental di sini untuk mempelajari sekelompok yang apakah tujuan layanan diharapkan itu dapat tercapai atau belum. Apakah layanan tersebut efektif dan efisien atau tidak. Poin terakhir yaitu metode studi kasus. Untuk metode ini diperlukan pengumpulan data apa saja yang permasalahan keadaan seorang murid untuk dijadikan studi kasus. Nah, dengan adanya berbagai macam metode ini, guru BK dapat memilih metode mana yang paling tepat digunakan untuk mengevaluasi program bimbingan konseling di sekolah. Apakah ada peningkatan atau penurunan suatu masalah murid? Sebaiknya evaluasi ini juga dilakukan setiap bulan melalui rapat sekolah. Dengan adanya metode ini juga diharapkan dapat mencapai tujuan evaluasi program bimbingan konseling.